Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya al-Imam al-Allamah Abdul Mu'min bin Abdul Haq al-Baghdadi al-Hambali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah wa qala Malikun, dan berkata Malik, dan Malik yang diinginkan di sini Imam Malik al-masyhur, imam atau ahadu a'immati al-madzahib, salah satu dari imam madhab yang empat, yaitu Malik bin Anas rahimahullahu taala, imam ahli Madinah, imamnya kota Madinah. Kata Imam Malik rahimahullah, ijma'u ahli Madinati hujjah. Ijma'nya ahli Madinah, maksudnya ulama negeri Madinah, itu hujjah. Ini masalah dari masail al-muta'alliqah di bab al-ijma'. Dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan ijma', yaitu pembahasan tentang apakah ijma'nya orang-orang Madinah atau ulama Madinah itu hujjah atau bukan. Itu hujjah atau bukan. Sebelumnya kita harus tahu bahwa Imam Malik itu punya istilahnya penilaian dan sikap khusus terhadap orang-orang negeri Madinah, khususnya para ulama mereka. Karena kita tahu bahwa Imam Malik adalah imam Ahlul Madinah. Dia adalah imamnya negeri Madinah. Paham ini? Imam Darul Hijrah. Oleh karena itu, beliau memiliki istilahnya perhatian khusus terhadap penduduk negeri tersebut. Nah, di antara bukti dari perhatian beliau, ucapan beliau di sini, ya kan? Perhatian beliau terhadap ijma' mereka. Sampai kata beliau, ijma' ahlul Madinati hujjah. Ijma' ulama negeri Madinah itu hujjah. Nampak dari kalam beliau ini penjelasan bahwa ijma'nya al-Madinah itu dikhususkan dari ijma' yang lainnya oleh Imam Malik rahimahullah. Paham ini? Karena kan ijma' sebelumnya itu kan seharusnya dipahami umum. Dari siapapun, dari negeri apapun, umum kan? Tapi di sini yang nampak dari kalam beliau mengkhususkan ijma'nya ahli Madinah, ya, dari ijma' yang lainnya, itu tadi pengaruh dari ta'sirnya, pengaruh beliau terhadap penduduk negeri Madinah. Makanya beliau khususkan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah ucapan beliau di sini benar dan bisa dipakai untuk berhujjah atau bagaimana? Ya kan? Apakah kita mengatakan ijma' ahlul Madinah itu hujjah? Padahal di sana kan ada kemungkinan bahwa mungkin saja, bahkan besar kemungkinan selain dari ahlul Madinah menyelisihinya. Amin. Karena yang dipahami kan dari beliau cukup ahlul Madinah ini yang berijma', itu sudah cukup jadi hujjah. Paham maksudnya? Nah, tapi kan di sana ada kemungkinan selain ahlul Madinah, ahlul Makkah, ahlul Arab yang lainnya, bahkan penduduk dunia yang lainnya bagaimana? Paham ini? Ini menjadi masalah sebenarnya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Dan yang benarnya, wallahu ta'ala alam, ucapan Imam Malik ini fihi nazar, perlu diteliti. Karena yang benarnya itu bukan hujjah. Kalau yang beliau maksudkan pengkhususan terhadap ijma' orang ahlul Madinah di atas penduduk negeri yang lainnya. Itu tadi, itu kesimpulannya sebenarnya. Ya kan? Tapi kita ceritakan tadi di awal sebagai muqaddimah. Karena mungkin antum bertanya, kenapa Imam Malik mengkhususkan penduduk negeri Madinah? Karena itu tadi, taksir beliau terhadap negeri tersebut. Dan ini juga sebenarnya dibangun di atas perselisihan para ulama di dalam memahami kalamnya Imam Malik di sini. Karena para ulama berbeda-beda dalam memahami kalam beliau rahimahullah. Di antara mereka ada yang mengambil di atas zahirnya, dan pembahasannya apa yang telah berlalu. Berarti mereka memahami bahwa betul Imam Ahmad yang ingin memang dia katakan bahwa ijma' ahlul Madinah itu hujjah. Paham tidak ini? Maksudnya ketika ahlul Madinah sudah berijma', maka itu hujjah.
Dan ini benarnya apa tadi? Bukan hujjah, karena ya besar kemungkinan banyak orang yang menyelisihinya. Hanya saja sebagian ulama ada yang memahami dengan pemahaman yang lain. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa keinginan Imam Ahmad di sini atau maksud beliau itu khusus pada babur riwayah. Pada bab ar-riwayah. Dalam artian beliau seakan-akan ingin mengatakan bahwa riwayatnya Ahlul Madinah itu dikedepankan daripada riwayat yang lainnya. Paham ini? Nah, itu pendapat. Dan di antara juga mereka ada yang mengatakan bahwa maksud dari Imam Ahmad di sini ijma' Ahlul Madinah hujjah. Ijma'nya penduduk Imam Malik di sini ijma'nya penduduk Madinah itu hujjah itu pada perkara yang dinukil dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Paham ini? Paham enggak? Dan wallahu taala alam, yang paling dekat dari pendapat ini adalah ucapan yang terakhir. Ya kan? Kan mereka berbeda pendapat. Di atas pendapat pertama diambil di atas zahirnya, kita katakan apa? Enggak betul. Kenapa? Karena besar kemungkinan ada yang menyelisihinya. Tapi itu pun dibangun di atas perselisihan ulama di dalam memahami ucapan beliau. Dan yang benarnya wallahu taala alam itu ucapan yang terakhir tadi. Paham ini? Yang memahami bahwa ucapan Imam Malik ijma' Ahlul Madinah itu hujjah itu pada apa? Perkara-perkara yang dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa maksudnya? Ya na'am. Perkara yang memang dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu telah terjadi ijma', kesepakatan, kemudian dinukil oleh ahli Madinah. Kemudian ahli Madinah pun selanjutnya bersepakat di atasnya. Nah, ini betul. Hujjah atau tidak? Ya hujjah. Kenapa? Karena ini kan kesepakatan dari zaman sebelumnya. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dalam syarahnya Mufarraq, syarah di tafriq dari Sotiyah beliau langsung memberikan kesimpulan. Yang syarah beliau ringkas, Masya Allah. Beliau langsung mengambil kesimpulan. Kata beliau, ucapan Imam Malik di sini tidak benar. Kecuali kalau kita mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Malik adalah ijma' yang dinukil dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau fasahih. Maka ini benar. Amin. Beliau langsung meringkas begitu. Ya kan? Tapi kalau kita mau lihat cerita panjangnya itu tadi kita jelaskan. Paham ini? Kalau kita pahami kalam Imam Malik di atas zahirnya, kita katakan khata, keliru. Karena ijma' Ahlul Madinah itu tidak cukup dikatakan ijma'. Bagaimana dengan ahli negeri yang lainnya, penduduk negeri yang lainnya, ulama negeri yang lainnya? Jangankan negeri lain, khusus ulama negeri Arab saja, selain daripada Madinah, sudah cukup untuk, jangankan satu orang saja menyelisihi batal ijma', iya kan? Paham ini? Tapi itu pun dibangun di atas perselisihan ulama dalam memahami kalam Imam Malik rahimahullah. Baik, Iqra. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وانفراد العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. طيب ترجمة. Berlalunya masa adalah syarat ijma' pada zahir kalamnya Imam Ahmad. Masya Allah. Dan beliau condong pada pendapat kedua yang bukan condong ya, mengisyaratkan. Mengisyaratkan kepada pendapat yang pertama. Iya. Seandainya ada maka seandainya ada kalimat seandainya kalimat disepakati pada telah sepakat pada lahzatin wahidatin, maka dia adalah ijma' di sisi jumhur. Pada suatu saat tertentu maka dia adalah ijma' di sisi jumhur. Dan ini dipilih oleh Abul Khattab. Baik, masalah berikutnya dari masail al-muta'alliqah bil ijma', dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan ijma'. Qala rahimahullah wa inqiradul asri syartun fi zahiri kalamihi. Dan berlalunya zaman asr al-mujtami'in, zaman orang-orang yang bersepakat tentunya.
Ini syarat, maksudnya syarat fi sihhatil ijma'. Dalam syahnya ijma'. Tapi ini fi zahiri kalamihi, ay kalam Imam Ahmad rahimahullah, yang nampak dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Ini masalah ishtirat inqiradiz zaman atau inqirad al-asr. Dipersyaratkannya berlalunya zaman. Maksudnya zamannya siapa? Al-mujtami'in, orang yang bersepakat di dalam keabsahan sebuah kesepakatan. Paham ini? Di antara ulama ada mempersyaratkan akan keabsahan dan dianggapnya sebuah ijma' kesepakatan harus berlalu zaman orang-orang yang bersepakat. Dalam artian, apa maksudnya? Berarti ketika ada suatu ijma' atau sekelompok ulama mujtahidin di suatu zaman bersepakat, berarti kesepakatan yang mereka buat itu di zaman itu belum berlaku. Kapan baru kesepakatan itu berlaku? Kalau sudah lewat, sudah wafat mereka semua, baru itu berlaku. Apa hujah mereka? Apa alasan mereka mengatakan atau berpendapat dengan pendapat ini? Disebutkan oleh para ulama, mereka beralasan bahwa boleh jadi orang-orang yang bersepakat itu tadi, paham ini? Masih bisa berubah, saudara. Paham tidak ini? Ya enggak? Ya kan? Karena boleh jadi kalau salah seorang di antara mereka belum wafat, ya boleh jadi dia berubah. Nah, ini hujah mereka. Tapi ini pendapat. Wa qad auma'a ila khilafihi. Dan Imam Ahmad sendiri telah mengisyaratkan kepada pendapat sebaliknya. Berarti kalau pendapat pertama, inqiradul asr, dia adalah syarat, berarti pendapat yang sebaliknya apa? Inqiradul asr itu bukan syarat. Nah, ini disyaratkan juga oleh Imam Ahmad. Dari sini juga kita pahami bahwa Imam Ahmad dalam masalah ini memiliki berapa? 2 pendapat. Pendapat yang pertama beliau mempersyaratkan, dan yang kedua tidak mempersyaratkannya. Maka kata beliau setelahnya, oleh karena itu kata beliau setelahnya, falau ittafaqatil kalimah. Maka andai kata kalimah itu telah sepakat. Maksudnya kesepakatan telah dibangun. Paham ini? Para ulama mujtahidin telah sepakat di atas satu kalimah. Fi lahdatin wahidatin. Pada satu saat tertentu. Fahuwa ijma'. Maka hal tersebut itu dihitung ijma'. Indal jumhur wakhtaruhu Abul Khattab. Ini pendapat yang kedua. Dalam permasalahan ishtirat inqiradi zamanil mujtami'in fi sihhati al-ijma'. Dalam masalah dipersyaratkannya berlalunya zaman para mujtami'in terhadap keabsahan sebuah ijma', mereka tidak mempersyaratkannya. Mereka tidak mempersyaratkannya. Hujjah mereka sebenarnya ringkas. Hujjah mereka ringkas. Hujjah mereka adalah dalil-dalil ijma' yang telah berlalu. Kata mereka, seluruh dalil ijma' yang ada yang menjelaskan akan hujjiyatul ijma', tidak ada satu pun dari dalil tersebut yang mempersyaratkan inqiradul asr dalam keabsahan sebuah ijma'. Di antaranya firman Allah yang paling masyhur, ya kan? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya kan? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Al-ayah. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang ilmu kepada mereka. Maksudnya setelah turunnya wahyu. Dan mereka mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Maksudnya menyelisihi kesepakatan para ulama. Kata Allah, kami akan biarkan mereka dan kami akan masukkan mereka dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Paham ini? Dalam ayat ini, apakah Allah mengkhususkan? Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi ijma' kaum mukmin, orang-orang yang beriman setelah mereka wafat. Apakah Allah kait dengan syarat ketentuan? Tidak. Maka kata mereka, dalil ini umum. Paham ini? Nah, ini hujjah mereka dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Baik. قال المصنف رحمه الله وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. Apabila
sahabat berselisih atas dua ucapan, maka tidak boleh memunculkan ucapan yang ketiga di sisi jumhur, dan sebagian Hanafiyah dan Zahiriyah membolehkan. Baik, ini permasalahan berikutnya. Ini permasalahan berikutnya. Namun sebelum itu, ikhwan sekalian, sebagai pelengkap dari pembahasan yang telah berlalu tadi, di antara hujjah orang-orang yang berpendapat akan tidak dipersyaratkannya inqiradul asr dalam keabsahan sebuah ijma', selain mereka menggunakan dalil hujjatul ijma' yang mutlak, tidak dikait dengan ketentuan batas waktu tertentu, mereka juga berdalil dengan amal perbuatan para salafus saleh. Nah ini perbuatan para salafus saleh dari kalangan tabi'in, ya kan? Mereka berdalil bahwa dahulu para tabi'in mereka berhujjah dengan ijma'nya para sahabat. Dengan ijma'nya para sahabat dalam keadaan sahabat masih hidup. Ingat ya, kemarin kita jelaskan bahwa ijma' para sahabat yang tidak dikatakan ijma' itu di masa hidup Nabi. Kalau Nabi telah meninggal, di zaman para sahabat dan sebagian dari para sahabat masih tersisa, kemudian mereka bersepakat, ini dikatakan ijma' karena sudah wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Lagi pula alasan kenapa ijma' sahabat tidak dikatakan ijma' kan sudah lewat, karena dia dihitung sebagai sunnah takririyah, dan sunnah takririyah itu kan kalau Nabi masih hidup. Nah kalau tidak ada Nabi, siapa yang mau takririyah? Paham ini? Tidak ada yang bisa mentakrirnya. Maka ya, itu dirinci lagi ya, ijma' sahabat itu bukan dikatakan kesepakatan sahabat, tidak dikatakan ijma', itu kalau di zaman Nabi masih hidup. Adapun di zaman Nabi telah meninggal atau wafat, kemudian para sahabat yang tersisa bersepakat di atas sesuatu, maka ini dikatakan ijma'. Taib. Dalilnya mereka berdalil dengan amalannya para tabi'in, yang dimana mereka berhujjah dengan banyak dari kesepakatan para sahabat di zaman mereka. Paham ini? Padahal orang yang berijma' sahabat itu sendiri masih hidup, dan para tabi'in mengamalkan ijma' mereka. Lagi pula yang namanya ijma', kaidah ijma' itu kan, ijma' itu dikatakan ijma' ya saat ijma' itu terjadi. Tidak ada yang mempersyaratkan. Iya kan? Sudah lewat definisi ijma' apa? Ittifaku ulama'il asr minal ummah fi hukmin syar'iyyin ya ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah berikutnya, qala rahimahullah, wa idza ikhtalafa as-sahabah, kalau para sahabat berselisih radhiyallahu taala anhum ala qaulaini, di atas dua pendapat, lam yajuz ihdatsu qaulin tsalitsin indal jumhur wa qala ba'dul hanafiyyah wa dhahiriyah yajuz. Masalah, ketika para sahabat berselisih di atas dua pendapat, kemudian datanglah masa atau generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in. Paham ini? Kemudian mereka membahas tentang perkara yang para sahabat dahulunya perselisihkan, itu menjadi dua pendapat tadi kan? Iya kan? Kemudian mereka ingin membuat atau menyimpulkan dari perselisihan itu, memberikan jalan keluar. Pertanyaannya, apakah boleh para tabi'in ini membuat pendapat baru yang keluar dari pendapat dua kalangan dari sahabat yang saling berselisih, atau dua pendapat dari kalangan sahabat yang saling berselisih? Ini yang menjadi permasalahan. Pendapat jumhur, dia mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat yang pertama. Dan mereka punya hujjah. Kata mereka, perselisihan para sahabat itu merupakan batasan. Ya kan? Itu merupakan batasan terhadap yang hak pada setiap keduanya. Apa maksudnya? Para sahabat ini kan saudara, kalau kita lihat dari manusia yang ada selain Nabi dan Rasul, mereka adalah manusia yang paling mulia. Iya kan? Dan juga mereka adalah manusia yang paling berilmu.
Lagi pula para sahabat dari sisi tingkatan derajat mereka lebih mulia daripada manusia lainnya. Maka kesepakatan mereka itu sudah dihitung suatu perselisihan mereka itu sudah dihitung sebuah pembatasan dalam suatu kebenaran. Apa maksudnya? Ya ketika mereka berselisih dan tidak ada jalan keluar, menunjukkan bahwa perselisihan mereka itu salah satu dari keduanya itu sudah kebenaran itu. Memang mereka berselisih, tapi salah satu dari perselisihan itu pasti ada yang benar. Paham ini? Makanya itu sebenarnya sudah batasan kita dalam mengetahui kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan itu. Ya enggak? Karena pasti salah satu dari yang mereka perselisihkan pasti ada yang benar. Paham tidak ini? Maka kalau begitu, tidak boleh kita datangkan pendapat yang ketiga. Karena biar bagaimana, ada pendapat keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dua pendapat yang telah berlalu itu salah satunya sudah benar. Paham ini? Maka ketika ada pendapat baru, berarti mengharuskan kita yang baru ini yang benar. Dan yang kedua sebelumnya itu salah dan keliru. Paham ini? Paham tidak? Dan juga mengharuskan ketika orang yang datang setelahnya mengambil jalan lain dari dua perselisihan yang telah berlalu, itu mengharuskan dia keluar dari jalannya orang-orang yang telah beriman atau ijma'nya orang-orang yang telah beriman yang Allah tambi di dalam Al-Quran. Oleh karena itu menurut jumhur batil. Hanya saja qala ba'dul Hanafiyyah wa Dhahiriyyah yajuz. Pendapat yang kedua, pendapatnya orang-orang atau sebagian dari orang-orang Hanafiyah dan orang-orang Dhahiriyah. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut boleh. Nah ini boleh. Mereka juga punya hujjah ternyata. Hujjah mereka apa? Mereka mengatakan bahwa para sahabat yang dulunya berselisih di atas dua pendapat, mereka sama sekali tidak pernah mentasrih secara jelas untuk melarang orang yang datang setelahnya membuat ucapan yang baru atau pendapat yang baru. Maka kalau begitu tidak ada penghalang untuk orang yang datang setelahnya mengadakan pendapat yang baru. Tapi yang sahih dan yang rajih, yang lebih kuat wallahu taala alam, itu adalah pendapat yang pertama sebagaimana dirujihkan oleh para ulama dan para syurrah, di antaranya Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah, dan beliau membawakan ilahnya. Kata beliau, fa innal ummata la tajtami'u ala dhalalah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Ini sebagaimana sabda Nabi ya. Karena umat itu tidak akan bersatu di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan pernah bersepakat di atas suatu kesesatan. Apalagi kalau kita berbicara ini, paham ini? Nah, ini para sahabat. Ini kan? Baik. Wala yumkinu ayyakul ulama'ul ummah qaulain kilahuma khata'. Dan juga tidak mungkin kita mengatakan ketika ada dua kelompok dari ulama yang berselisih, kita katakan dua-duanya salah. Benda ini. Baru kita mengatakan, oh yang ketiga ini yang benar. Sama yang kita bilang tadi. Ya kan? Kan para sahabat ini telah membangun, ya kan, suatu perselisihan. Satunya bersepakat kalau misalkan ini boleh. Tapi yang lainnya juga bersepakat bahwa ini tidak boleh. Paham ini? Berselisih. Nah sekarang perselisihan sahabat ini kan kita katakan pasti salah satunya ada yang benar. Makanya tidak boleh mengadakan ucapan yang ketiga. Taib. Dan faedah disebutkan Syekh Abdullah Fauzan, Masya Allah, kata beliau, wa dhahiru kalamil musannif annaha ammah. Dan yang nampak dari kalamnya musannif bahwasanya permasalahan di sini umum. Wa dhahiru kalamul musannif taban li Ibnu Qudamah wa ghairihi takhsisul mas'alati bis sahabah. Yang nampak dari ucapan musannif dalam masalah ini, beliau mengkhususkan masalah pada sahabat saja. Wasawab, dan yang benarnya annah ammah. Ini umum. Apa maksudnya?
tidak boleh ada ijma dengan melahirkan pendapat baru setelah adanya perselisihan di atas permasalahan tersebut, di atas dua pendapat. Nah, ini kan beliau batasi kepada para sahabat saja, tapi yang benarnya ini umum. Maka demikian pula ketika ada perselisihan di zaman tabi'i, ya kan? Kemudian datang atba'ut tabi'i ingin menyimpulkan dari perselisihan tersebut. Apakah boleh dia menyimpulkan dengan membawa pendapat yang baru? Tidak boleh. Ya. Paham ini? Pembahasannya sama. Lanjut. فعنه إجماع التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. Apabila sebagian mujtahid mengucapkan sebuah pendapat dan tersebar pada selainnya dalam keadaan mereka diam, maka dari Imam Ahmad ijma' dianggap sebagai ijma' dalam hukum taklid iya, dan dengannya lah sebagian Syafi'iyah berpendapat dan dikatakan hujjah bukan ijma'. Dan ada juga yang mengatakan hujjah tapi bukan ijma'. Dan ada juga berpendapat bahasanya dia bukan ijma', tidak pula hujjah. Baik. Qala rahimahullah wa idza qala ba'dul mujtahidin qawlan. Apabila ada sebahagian dari ulama mujtahidin yang mengucapkan suatu ucapan, wa antashara fil baqin, ai fi baqi al mujtahidin, dan ucapan tersebut tersebar di sebahagian mujtahidin yang lainnya, wasakatu, dan mereka yang mendengar ucapan ini diam terhadap ucapan tersebut. Apa maksudnya? Mereka tidak mengomentari, apalagi melarangnya. Apa hukumnya ini? Paham ini? Jadi modelnya, anggaplah ada 10 orang ulama mujtahidin. Kemudian salah seorang di antara mereka ada yang mengucapkan suatu ucapan. Paham ini? Kemudian ucapan ini tersebar dan sampai ke telinga mujtahidin yang tersisa di antara mereka. Berarti 9 orang yang tersisa. Kemudian 9 orang yang mendengar ucapan salah seorang di antara mereka ini, mereka no comment, tidak mengomentari, mereka diam. Paham ini? Maka apakah diamnya mereka ini, diamnya 9 orang yang tersisa ini terhadap ucapan salah seorang tadi, itu dihitung ijma', kesepakatan terhadap ucapan itu, atau bagaimana? Paham ini? Anggaplah kita 10 orang di sini, tiba-tiba saya mengatakan bahwa hal ini boleh. Hal ini boleh untuk dilakukan. Nah, kemudian kalian semuanya mendengar, oh Abdurrahman bilang ini boleh. Paham ini? Tapi kalian diam. Kalian tidak komentari, tidak pula kalian bantah, tidak kalian salahkan. Amin. Sekarang diamnya kalian terhadap ucapan saya, apakah menunjukkan bahwa kalian sepakat akan benarnya ucapan saya, dan ucapan saya ini dinilai sebagai ijma'? Itu yang menjadi masalah. Paham ini? Fa'anhu ay anil Imam Ahmad. Maka dari Imam Ahmad beliau berkata, ijma'un fit takalif. Beliau berpendapat bahwa diamnya mereka itu adalah ijma'. Nah ini, diamnya mereka adalah ijma'. Tapi beliau mengkhususkan, dia ijma' kalau. Dia ijma' kalau dia datang dalam hukum-hukum taklif. Paham ini? Dipahami dari ucapan beliau, berarti kalau bukan hukum taklif, bukan ijma'. Hanya saja Syekh Abdullah Fauzan mengomentari. Ya kan? Ucapan beliau di sini fit takalif sebenarnya tidak perlu diucapkan. Kenapa? Ya karena memang kan ini ijma' yang kita mau ambil dalam hukum taklif. Iya enggak? Sudah lewat sebelumnya enggak definisi ijma'? Ala hukmin syar'in. Apa itu ala hukmin syar'in? Ya ala hukmin taklifi. Kan itu yang kita mau ambil ini. Hukum wajib, sunnah, apa. Paham ini? Maka kata Syekh Abdullah Fauzan, sebenarnya kata taklif ini sudah tidak perlu dibawakan. Karena memang namanya ijma', ya koidnya harus berupa hukum
taklifi, hukum syar'i. Adapun hukum akli, hukum adi, hukum yang semisal dengannya selain dari hukum syar'i taklifi, apakah dibahas dalam ijma'? Anda paham ini? Jadi kesimpulannya Imam Ahmad berpendapat dia ijma' maksudnya secara mutlak. Kenapa dikatakan secara mutlak? Karena di antara mereka, dan itu pendapat yang kedua, ada yang mengatakan dia hujjah tapi bukan ijma'. Nah ini. Taib. Apa alasan beliau? Apa alasan beliau bahwa itu ijma'? Apa alasan beliau kalau itu ijma'? Kata beliau, disebutkan oleh para ulama, karena mereka mendudukkan diamnya para ulama itu sebagai bentuk keridhaan mereka dan kesepakatan mereka. Itu hujjah mereka. Mereka mengatakan, kenapa itu dihitung ijma'? Ya, karena kan mereka diam, saudara. Dan diamnya seseorang itu menunjukkan akan apa? Akan ridho dan sepakatnya mereka. Karena andai kata dia tidak sepakat, apalagi dia seorang mujtahid. Dan fatwa seorang ini, ucapan seorang mujtahid itu akan dijadikan hujjah oleh manusia. Maka apabila terdapat kesalahan di dalamnya, kekeliruan, maka tidak mungkin didiamkan. Paham tidak ini? Maka dengan diamnya para ulama yang lainnya, itu menunjukkan akan ridho dan muwafaqahnya, sepakatnya di atas hal itu. Setujunya dia di atas hal itu. Wabihi qala ba'du syafi'iyah. Dan dengannya lah sebagian orang-orang syafi'iyah berpendapat. Wakila. Namun, di sisi lain ada yang berpendapat lain. Dan ini pendapat yang kedua. Apa pendapat mereka? Hujjatun la ijma'. Itu hujjah tapi bukan ijma'. Alasan mereka kenapa? Alasan mereka sebenarnya ringkas. Mereka mengatakan, kenapa dikatakan hujjah? Karena ucapan itu diucapkan oleh seorang mujtahid. Dan ucapan seorang mujtahid boleh diamalkan atau tidak? Boleh diamalkan. Adapun kenapa kita tidak katakan ijma'? Itu masalahnya. Karena dia tidak lahir atau tidak datang dari kesepakatan. Paham ini? Ketika dikatakan, nah yang lain diam. Apa kata mereka? Mereka tidak menganggap diamnya para ulama itu ridho dan kesepakatan mereka terhadap sesuatu. Maka menurut mereka itu tidak dikatakan ijma', walaupun itu hujjah. Wakila la ijma'a wala hujjah. La ijma'un wala hujjah. Dia bukan ijma', bukan pula hujjah. Kalau yang ketiga ini sudah bukan ijma', bukan pula hujjah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i fil qaulil jadid. Dan juga ini adalah pendapat orang-orang Malikiyah dan sebagian orang-orang Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa kenapa bukan ijma', bukan pula hujjah. Kenapa bukan pula ijma', bukan pula hujjah? Mereka mengatakan karena orang-orang yang diam pertama tidak bisa dilazimkan bahwa diamnya mereka adalah ridho dan kesepakatan mereka. Paham ini? Boleh jadi mereka diam pertama karena ucapan tersebut tidak sampai kepadanya, atau alasan yang lain, sampai kepadanya ucapan tersebut tapi mungkin ada penghalang yang menghalangi dia untuk berkomentar, atau mungkin, paham ini, dia menganggap bahwa ucapan itu masalah ijtihadi yang tidak harus diingkari, atau alasan yang lainnya seperti kalau bukan ulama yang lain tidak sampai kepadanya khobar, ulama yang berkata ini tidak sampai kepadanya apa? Tidak sampai kepadanya apa? Komentarnya sama seperti tadi. Saya mengatakan sesuatu, antum mendengarkannya. Ya enggak? Kemudian
antum tidak komentari. Untuk pendapat yang ketiga bukan hujjah, bukan ijma. Paham ini? Kenapa? Ya karena diamnya antum boleh jadi bukan karena memang antum sepakat dan ridha, tapi boleh jadi karena tidak sampai itu ucapanku kepada antum. Atau sampai ke antum, tapi ada penghalangnya antum untuk mengomentari saya. Atau antum komentari saya, tapi sebaliknya, saya yang tidak mendengar komentarnya antum. Maka saya anggap bahwa, teman-temanku ini sudah sepakat dengan apa yang saya bilang. Paham ini? Dan juga di sisi lain, tidak ditahu bahwa jangan sampai para ulama yang diam ini, antum misalkan, sudah komentari saya, bahkan sudah membantah saya, karena mungkin apa yang saya ucapkan keliru. Paham ini? Tapi itu tidak sampai kepada saya. Makanya tidak dijadikan juga sebagai hujjah. Paham ini? Dan Masya Allah, Syekh Abdullah Fauzan memberikan jalan tengah. Kata beliau, wa adharul aqwal fi hadhil mas'alah at-tafsil. Yang paling nampak dari masalah ini sebenarnya at-tafsil, kita rinci. Kata beliau, annahu in ulima min qarinatin halus sakiti annahu radin bidzalika fahuwa ijma'un qawlan wahida. Masya Allah. Kita lihat, kalau misalkan bisa dipastikan dengan adanya qarina tentang keadaan para ulama yang diam dan tidak berkomentar, bahwasanya diamnya mereka adalah ridhonya mereka terhadap ucapan tersebut, maka ini kata beliau ijma' qaulan wahida, disepakati bahwa ini ijma'. Paham ini? Nah ini Masya Allah pendapat yang sangat insaf. Baik. Bisa ini kayaknya. Dan ini yang dikatakan dengan ijma' suku, ijma' as-sukuti. Baik. Tunggu. Jangan dulu. Masalahnya panjang ini. Iya, masalahnya ini panjang, saudara. Lumayan. Wah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was-salam. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alayhi wal